Sejarah perlawanan Mataram terhadap Belanda. Halo teman-teman, sejarah perlawanan Mataram terhadap Belanda. Bagaimana dan apa saja tujuan didirikannya VOC? Sejarah lahirnya VOC. Jauh sebelum Belanda datang ke Indonesia, adalah adanya fenomena di mana perdagangan rempah-rempah yang dikuasai oleh Portugis pada abad ke-16, di mana Portugis bekerja sama dengan Jerman, Spanyol, dan Italia yang menggunakan kota Hamburg sebagai pelabuhan sentral dalam mendistribusikan barang Asia. VOC secara resmi berdiri sebagai perusahaan dengan pada tanggal 20 Maret 1602 dan dipimpin oleh seorang gubernur jenderal pertama dari VOC adalah Peter Both, dan tidak lama digantikan dengan Peter John Chen. Tujuan berdirinya VOC. Ada 5 tujuan utama didirikan VOC: menyaingi perusahaan dagang Inggris di India, melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Kebijakan penting dari VOC berkembang pesat dan berhasil menguasai rempah-rempah di beberapa wilayah di Indonesia. Melaksanakan pelayaran hongi, mewajibkan rakyat Indonesia untuk membayar pajak kepada VOC berupa hasil bumi. Jadi seperti itu ya. Tapi kenapa Mataram menyatakan perlawanan terhadap Belanda? Latar belakang perlawanan Mataram terhadap Belanda. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, ia sangat menentang keberadaan kekuatan VOC di Jawa karena tindakan VOC yang terus memaksakan kehendakan sehingga membawa penderitaan terhadap rakyat. Alasan dibalik serangan ke Batavia. Tindakan monopoli yang dilakukan VOC. VOC sering menghalangi kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Keberadaan VOC di Batavia telah memberi ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Perlawanan Mataram ke Batavia yang pertama. Pada tahun 1628, pada tanggal 21 September, pasukan Mataram menyerang benteng Hollandia. Pasukan Sultan Agung memakai taktik perang cukup tinggi, yaitu dengan membendung Sungai Ciliwung. Akan tetapi penyerangan Mataram ini mengalami kegagalan. Pada akhirnya pasukan Sultan Agung dengan terpaksa menyerah, namun hal ini tidak membuat Sultan Agung merasa putus asa. Perlawanan Mataram ke Batavia yang kedua. Pada tahun 1629, tentara kerajaan Mataram berangkat lagi menuju Batavia dengan perencanaan penyerangan yang lebih baik, antara lain dengan pertama persenjataan perang yang dilengkapi dengan meriam, senjata api, dan yang kedua adanya pasukan berkuda serta beberapa gajah. Dan yang ketiga, pengadaan persediaan makanan yang cukup dengan cara membuat lumbung padi di Cirebon. Dan perlawanan Mataram yang kedua ini sukses menghancurkan benteng Hollandia dan menewaskan J.P. Chuen ketika mempertahankan benteng Massachusetts. Namun Belanda mengetahui tentang lumbung persediaan pangan tentara Mataram yang kemudian dibakar oleh pasukan Belanda. Hal itu membuat Mataram dipukul mundur. Walaupun perlawanan kedua yang dilakukan pasukan Mataram gagal, hal ini tidak membuat Sultan Agung putus asa. Beliau sudah memikirkan untuk melakukan serangan selanjutnya. Akan tetapi rencana sebelum terwujud, Sultan Agung meninggal dunia pada tahun 1645.